Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Oke, kemarin sebelumnya kita udah bahas tentang jamak muannas salim ya. Tentang jamak muannas salim. Dawabit jam'il muannas salim. Isim-isim apa aja sih yang bisa jadi jamak muannas salim? Banyak ya, diantaranya ada nama perempuan, segala isim yang ada ta marbutohnya, wazannya fu'la, atau yang belakangnya ada alif ta'anis mamdudah. Ini alif ta'anis al maksurah ya. Isim tasghir, sifat muannas yang 5 suku kata, dan apa-apa yang diawali oleh ibnun dan zu. Ibnun dan zi ya, ibnun dan zu. Oke, itu ada kaidahnya. Itu kita bahas juga, dan ada beberapa juga yang dimulhaq, dianggap seperti ulatu, dan setiap nama yang namanya itu udah jamak muannas salim namanya ya. Barokat, ya namanya barokat. Arafat, namanya Arafat, padahal cuma satu. Tapi namanya jamak muannas salim. Dia juga dianggap mulhaq. Mulhaq ya. Kemarin kita juga udah bahas bagaimana menjamak isim muannas sulasi. Karena ternyata kalau sulasi ini ada kaidahnya ya. Ada kaidahnya. Kalau kemarin kita cek, itu kalau misalnya dia fa'lun, zobyun, da'dun, apalagi di sini, hamlun, wardun, itu kalau di jamak muannas salim yang tadinya sukun harus fathah, wajib. Warodat, waro, bukan wardat lagi ya. Bukan hamlat, tapi hamalat. Ini wajib. Tapi kalau selain sukun ya, sukun, tengahnya pasti sukun ya, tapi sebelumnya dhammah atau kasroh, nah ini baru bisa. Bebas. Boleh fathah, boleh tetap sukun, atau boleh itba, ikut harokat sebelumnya. Dan itu sesuai dengan yang ada di kaidah. Jaza fihi ainihi salah satu aujuhin al-fathu wal iskan wal itba del fa. Dia ngikut harokat fa-nya. Dan kenapa ngikut? Ya karena biar gampang diomongin sama orang Arab. Gitu. Di sini ada rota'ah ya. Rota'ah atau rota'ah? Merumput ya. Marta 4 merumput, rota'ah merumput. Zobyun nama hewan di kebun. Usbut amama hamalati zaman. Oh, bahasa tinggi ya. Zabulatil warodat. Zabula layu. Da'adat. Apa itu da'adat? Da'dun apa da'dun? Kita cek ya. Apa da'dun? Apa da'dun? Pernah ya? Da'dun. Da'dun. Mana da'dun ya? Da'dun. Oh, ism mar'a ma'ruf. Nama perempuan yang terkenal, Da'dun. Alam ya, ini nama perempuan yang terkenal. Ada yang lain nggak ya? Oh, Da'dun itu lakob Ummi Hubainin. Oh, nama perempuan Da'dun. Nama perempuan. Nah, Da'dun itu lagi baca. Mawar ayu. Hamalati zaman kira-kira apa tuh? Kalau diartikan. Coba ya. Hamalati zaman. Ada nggak? Ya nggak ada ya.
Karena kalau istilah malah nggak ada. Kita cek. Nama orang malah adanya sini. Nggak ada ya. Kalau cuman hamalat doang. Coba kita cek. Harokah. Oh. Gerakan ya. Hamlah juga bisa masuk ke gerakan. Kalau di sini berdiri atau diam di depan pergerakan waktu. Wih, keren banget. Tuh ya. Dan kalau yang intinya sih itu cuma artinya doang ya. Kalau yang penting kalau dari judul ini mah ini. Kalau misalnya dia fathah, kemudian sukun, maka kalau jamaknya wajib fathah. Sukunnya jadi fathah. Tapi kalau misalnya dia doma atau kasroh, nah ini boleh fathah, boleh sukun, boleh al-itba lil fa. Harokatnya boleh ngikutin fa. Itu untuk pelajaran yang kemarin. Untuk hari ini kita akan belajar tentang jamak taksir nih. Ini harus dari berapa ya? Jamak taksir ya. Berarti kita udah belajar apa aja nih? Jam'u al-muzakkari. Ustaz nanya ke Abdallah dulu. Coba kalau diharokatin gini ya. Jam'u al-muzakkariru. Abdallah. Ya? Muzakkah. Muzakkari ya. Nah, tapi yang sulit yang salimnya. Ini salimnya apa? Salimi, salima apa salimu? Nek siapa? Boleh yang tahu? Salimi. Salimi. Yakin? Mudofsani ada nggak tuh? Mudofilahi sani. Mudofilahi yang zakarnya. Khata. Ini memang banyak yang salah dari dulu. Dan ini yang Ustadz perangi dulu waktu Ustadz jadi ngajari L. Jam'ul muzakkari asalimu. Kok asalimu, Ustadz? Salimnya kembali ke jamak. Lah kok bisa gitu, Ustadz? Kan jamaknya nakiro. Ya udah nggak nakiro sekarang. Karena dia udah mudhaf ke muzakkar. Jam'ul muzakkari. Jadi yang selamat itu bukan muzakkarnya. Yang selamat itu jamaknya. Itu ya, ngeri kan ya? Yang selamat itu jamaknya. Gak percaya? Kita cek. Atau sekali lagi yang muannas ya. Boleh. Jam'u al-muannasi. Ini muannasi benar karena dia mudhof ilaih. Tapi asalimnya salimu. Kenapa salimu? Dia ngikutin jamaknya. Kalau nggak percaya, coba kita lihat beberapa contoh atau yang di buku. Emang ini nggak kelihatan sepele ya. Cuman kalau dari judulnya aja orang yang ngajarnya salah bacanya. Lihat ya. Kita coba cek. Kalau di sini nggak ketahuan ya. Karena dawabi itu jam'i. Dianya apa? Majrur, ya udah salimi majrur. Jadi di sini bisa jadi santri anggapnya oh asalimi ngikut muannasi. Oke. Coba kita balik ke yang muzakkar. Wah, sama. Suratu jam'i al-muzakkari as-salimi. Terus gimana cara ngeceknya, Ustaz? Biar kita tahu ini salimnya nih ke sini. Wah, nggak ada ya.
Nah, di sini ketawanya. La yujma'u jam'a, oke mansub. Al-muzakkari majrur asalima. Kegep ya. Asalima ngikutin jam'ah. Ya kan? Ini di sini ketahuan. Oh, salimnya ngikutin jam'ah. Yang muannas juga. Kita cek. Ya toridu jam'u, oke. Al-muannasi, tapi lihat asalimu. Asalimnya ke jama'. Kenapa? Karena kok dibahas waktu mau belajar jama' taksir? Iya, karena kalau kita belajar jama' taksir, kenapa dia dibilang taksir? Atau kenapa bisa ada jama' taksir? Karena jama' itu terbagi jadi dua. Ada yang salim, selamat, dan ada yang taksir. Pecah dia. Selamat dari apa? Selamat dari taksir. Kalau taksir dia nggak selamat ya. Gitu. Maka di sini jama' salimnya kembali ke taksir. Gitu ikhwah. Emang ya? Berapa lama waktu ngejelasin jama' itu pembagiannya dua, salim dan taksir. Nanti salim ada cabangnya lagi ya. Yang muzakkar sama muannas. Yang sekarang kita akan ke bagian yang sini. Kita akan ke jama' taksir. Siap ya? Oke, kita ke jama' taksir. Jam'u at-taksiri. Di sini jama' taksir atau di sini di jama' lagi ya, jam'un jumu'. Jumu' taksir itu ada dua. Ada dua. Ada, kita ngikutin buku ya. Ada jumu'ul qillah dan ada jumu'ul kasroh. Jamu taksir ada dua. Ada yang jumu'nya qillah, ada yang jumu'nya kasroh. Maksudnya apa? Kita cek. Jumu'ul qillah itu ada wazannya. Dan wazannya itu sebagai berikut. Yang aujuh, wajuhun aujuhun. Yang ziro azro. Yang saifun asyah. Yang inabun a'naq. Yang to'am at'imah. Yang amut a'midah. Yang gulam gilmah. Yang sobi sibyah. Nah ini ada empatnya ya. Yang af'ulon, af'al, af'ilah, sama fi'lah. Ini ada empat yang dicontohin di sini. Ini empat wazan ini untuk jamak qillah. Jamak qillah apaan sih? Jamak qillah adalah, nah di sini nih. Jamak qillah yasduku ala salasatin ila asroh. Jamaknya itu untuk bilangan 3 sampai 10. Banyak, tapi nggak banyak-banyak amat. Banyak tapi nggak banyak amat. Jadi cuma 10 lah ya. Maka ada 10 qillah, dikit. Meskipun jamak dia nggak terlalu banyak. Ada 4 di sini ya. Af'ulun, af'al, af'ilah, dan fi'lah. Oke. Dan satunya, jumu'ul kasroh. Kalau kasroh, ini ada contohnya ya. Hamro jamaknya humrun, bukan hamroat, tapi humrun. Abyad jamaknya bidun, bukan abyaduna, bidun. Kemudian jarih jamaknya jarha, marid mardo. Kamilun kamalatun, katibun katabatun. Karim kuroma, bakhil bukhola. Nah ini jamaknya kasroh. Banyak. Maksudnya apa? Kita cek. Ya dulu ala salasah ila ghairi nihayah. Dari 3 sampai lebih. Itu nggak ada batasnya. Ya kalau pakai jamal kasroh itu infinity ya. Nggak ada batas. Kalau qillah banyaknya 3 sampai 10. Banyak yang dikit. Tapi kalau kasroh ini banyaknya 1 sampai infinity itu logonya gini. Begitu. Ini infinity ya.
tidak terbatas. Ila ghairi nihayah. Buat apa? Penting kita pakai jamak ilah sama kasroh. Karena untuk nunjukin ya, meskipun banyak, tapi nggak banyak-banyak amat. Gitu ya. Atau kadang juga kita ngomong banyak, dan banyaknya itu nggak terhitung. Maka pakainya yang kasroh. Tapi ya kalau kita ngomong ya, pakai aja. Nggak perlu dipikirin ini kaidah aja. Jadi teman-teman tahu, oh jamak taksir itu ada yang kila, ada yang kasroh. Kalau kila 3-10, kalau kasroh 1-3 ya, kok 1 sih. Kalau 1 mah bukan jamak ya, dari 3 sampai seterusnya. Tidak ada batas. Gitu. Dan coba kita baca satu-satu ya. Wajhun, wajah ya. Zero, tahu ya zero? Zero, tahu nggak zero? Rizky, zero apa Rizky? Zero. Hah? Wah, oke. Apa zero? Ain tuh sini. Kan sering ngomong zero. Apa zero? Al-yad. Minal mirfaq ila rusqi. Apa tuh zero? 1. Di hadis juga ada kan ya? Apa zero? 1. Hasta ya. Hasta apa 1 apa nih? Ini zero nih. Dari, kalau mau tahu gambarnya gini. Tuh. Ini 1 zero. Dari apa nih? Dari ini kata-kata orang hasta. Kalau kagak tahu hasta, no, dari ujung telunjuk sampai siku. Itu namanya zero. Ini alat ukur zaman dulu. Karena nggak ada penggaris. Belum ada alat ukur. Maka dulu orang-orang makanya ya siapa adanya. Pakai hasta, pakai tangan, pakai langkah kaki. Gitu ya. Namanya zero. Ini tangan kita. Zero jamaknya azru'un kalau untuk kilah. Wajhun pakai aujuh kalau nggak terlalu banyak ya. Ya kan wajhun ada yang wujuh ya. Saifun kalau kilahnya asyaf. Karena ada soyof ya. Inabun a'nab. Soalnya a'nab ya. To'amun at'imah. Amudun a'midah. Gulam gilmah. Sobi sibiyah. Dan ini yang kayak gini-gini. 4 nih itu jamaknya kilah. Jamaknya kilah. Kita baca kaidahnya. Jam'ul kilah yasduqu ala salasatin ila asratin ila asyaratin. Faqad yustamalu fil kasrati ahyanan. Nah, tapi bisa juga dipakai untuk yang banyak. Kadang katanya. Ya udah, pakai aja, yang penting ngomong ya. Yang penting ngomongnya bahasa Arab. Ada 4 af'ulun. Nah, ini af'ulun ini buat siapa sih? Nah, ini ada ininya. Af'alun buat siapa sih? Af'ilatun buat siapa? Fi'lah buat siapa? Ya udah ada kegunaannya masing-masing ya. Kalau af'ul nih katanya li fi'lin sahihil ain, ainnya harus sahih. Atau boleh juga isim rubai muannas bila alamah wa qabla akhirimat. Nah, ya udah ini mah ini nih penjelasan untuk contoh ini. Untuk contoh ini ya. Ini ya kalau ditanya, ini apa Ustaz? Wa yakunu jam'an li fi'lin sahihil ain. Sahihain, contoh gini, sahihil ain. Wajhun. Sahihil ain ya. Nah, boleh aujuh gitu. Terus yang kedua Ustaz maksudnya apa nih? Isim rubai muannas bila alamah wa qabla akhirihi mat. Ya udah zero. Ada matnya ya, qabla akhirihi mat ya. Azru. Jadi kalau misalnya bingung nih apa nih? Ini penjelasan untuk contohnya. Dan salah gampang ya. Dan sekali lagi tuh
Kalau jamak taksir harus hafalan ya teman-teman ya. Ini harus hafalan. Samai. Harus dengar. Harus dengar ya. Samaiyun. Harus dengar. Harus ngafal. Gitu. Af'ilah banyak banget ya. Af'al banyak, fi'lah yang mungkin teman-teman dikit. Fi'lah ada fityah, syikhoh. Fityah itu jamak fatan, syekh jamaknya bisa syikhoh. Jadi awas ya, ini bukan syekhoh ya, wah ini syekh yang perempuan. Enggak, ini kalau ini bisa jadi jamak untuk syekh. Gitu. Itu untuk yang kilah. Kilah ingat banyaknya 3-10. Buat apa? Ya biar nunjukin kalau meskipun banyak nggak banyak-banyak amat. Banyaknya ya 3-10 doang. Itu tujuan untuk adanya jamak kilah. Terus kasroh banyak ya. Kasroh juga di sini 4 doang nih. Ada yang hamro, homron, ada abyad, bidun. Jarih, jarha, marid, mardo ya. Jadi bukan jarihuna atau mariduna. Riduna ya. Ya ada jamak taksir ya, yang mardo, ada jarha. Ada. Kemudian kamil, kamalah, katib. Jadi yang fa'il kita bisa pakai fa'alatun, safir, safarotun. Karim bisa kuroma, bakhil, bukhola, alim, ulama. Ini paling gampang ya. Paling gampang. Nah, di sini teman-teman perhatikan yang harus ditahu ya ini ya. Jamaknya ahmar sama abyad dari dulu. Kira-kira apa sih jamaknya kan itu? Jamaknya itu jamak taksir ya. Ahmar jamaknya humrun. Hamro jamaknya humrun. Abyad jamaknya bidun. Baido jamaknya bidun. Sesuai dengan kaidah jamak penjelasan sini ya. Coba perhatikan hamro sama abyad. Kalian pasti dapeti dua-duanya itu sifat. Yang wazannya fa'la dan afal. Hamro, ahmar. Baido, abyad. Nah kalau di jamak, jamaknya ikut fu'lon. Fu'lon. Jadi homron, sofron, sofron jamak teman-teman. Sofron apa lagi? Nah terus kalau misalnya putih saat budun nggak bisa karena dia ya, jadi dia ngikutin bidun. Bukan budun ya karena itunya ya, jadi ngalah, harokatnya ngalah jadi kasroh bidun. Kalau aswad sudun karena dia udah wow ya, enak ya. Oh, 14 bulan gitu. Banyak bedah. Gitu. Wah, bingung lu. Jadi itu yang harusnya yang jadi catatan. Mau dia muannas muzakkar, ya jamaknya fu'lon. Misalnya yang putih ya, karena dia nggak bisa buidun nggak bisa, jadinya bidun. Ngalah ya. Itu untuk jamak warna. Dan lagi kalau kita ngelicek jarih dan marid, nah itu sifat yang wazannya fa'il. Jadi ini sifat yang wazannya fa'il, jarih, marid. Yang artinya maf'ul, jadi teman-teman ngomong jarih, ini orang yang terluka, majruh. Marid, ini yang diberikan penyakit kan, yang diberikan penyakit, yang diberikan marad. Nah kalau dia fa'il maknanya maf'ul, nah di sini kalau dia di jamak, jamaknya pakai fa'al. Jarih, jarha, marid, mardo. Nah itu aja yang penting teman-teman tahu. Oh kalau jarha sama mardo itu jamaknya kasroh. Banyak. Lagi ada juga kamil sama katib.
Nah, kalau ini fa'il, dia boleh banyak ya. Teman-teman boleh kalau kamil jadi kamiluna, katib katibuna, atau kutab, banyak ya. Yaitu jama taksir banyak ya, bisa banyak. Lagi, karim, bakhil. Nah, ini gampang ya, banyak nih. Karim, koroma, bakhil, pokoknya ini banyak. Kayak gini. Dan yang karim sama yang kanan ini beda. Kalau karim yang ini artinya karim, fa'il ya, bukan maf'ul. Bakhil yang ini juga dia fa'il. Bukan maf'ul. Maka dia karim koroma, bukan karma. Bukan bakhla. Gitu. Apa Ustaz? Ya? Berarti jarih sama marid ini berarti kayak lebih ke maf'ul ya? Ya, maf'ul, maknanya maf'ul. Makanya jadinya fa'la gitu ya? Ya, Wazannya. benar. Bentuk jamaknya. Oh ya. Ini kita lagi ngomongin jamak ya, Mas. Jamak taksir ya. Di halaman 127. Kita lanjutin ini. Nahwu wadinya, soalnya nanti kelas 3 udah beda kitab. Jadi ilmunya nggak ini. Nggak dapat. Padahal kalau kita mau naik level, mestinya level yang sebelumnya itu harus selesai dulu. Jadi saat kasih rekapan dulu. Dia kalau jamak taksir ada dua. Dia jamak kilah dan kasroh. Kalau kilah itu banyaknya 3-10 doang. Kalau kasroh 3 sampai tak terbatas. Untuk apa? Dan ini diperlukan ya. Jadi kalau kita ngomong, orang Arab kalau ngomong, menjelaskan sesuatu yang banyak, ke gambar. Oh banyak, tapi banyaknya dikit. Oh banyak, tapi banyaknya banyak banget gak kehitung. Nah itu gunanya untuk kilah dan kasroh. Kalau kilah banyak tapi masih bisa kehitung. Kalau kasroh ya banyaknya tak terbatas. Jadi ingat jamak taksir itu sama harus dihafal. Dihafal ya. Ini beberapa kebanyakannya aja. Tapi intinya tetap harus dihafal teman-teman. Ini ada kaidahnya untuk kasroh. Nih ya, jam'ul kasroh ya dulu ala salasah ila ghairi nihayah. Logonya ini ya, infinity, tidak terbatas, dan wazan-wazannya banyak. Tapi di sini penulis cuma ngasih 4 doang. Ada fu'lun, ada fa'la, ada fa'alatun, ada fu'ala. Ada fu'al. Kemudian ada juga nih beberapa contoh jamak kasroh yang sering diomongin. Dawaron. Itu ya. Di pembicaraan orang-orang. Fu'alah. Fu'al. Fu'al. Af'ila. Fu'alun. Fi'al. Kok banyak banget, Seth? Gimana yang ngapalnya, Seth? Misalnya. Ya udah, semuanya itu jamak kasroh. Ingetin aja 4 ini. Kalau af'ul, af'al, af'ilah, fi'lah, dia jamaknya kilah. Jamaknya kilah. Jadi kalau jamak taksir, teman-teman goalsnya tujuannya adalah teman-teman tahu itu jamak taksir, tahu ada pembagian, oh ternyata jamak itu taksir itu ada kilah, ada kasroh, dan teman-teman bisa memberikan jamaknya. Itu sih intinya. Nggak perlu teman-teman kayak ngafalin ini bener ya. Jamak taksir yang ininya ada fu'al, fu'ala, fu'al itu nggak perlu. Jadi kalau dihafal ya Pak Hasan. Kalau misalnya teman-teman ini yang penting tahu, oh fu'al itu jamak taksir. Fu'al itu jamak taksir. Fi'al itu jamak taksir. Ya, kalau nemu di bahasan apa di kitab tahu rukka sujud jamak taksir. Kudoh guzah jamak taksir. Kutab huros jamak taksir. Gitu. Agnia asyidda jamak taksir ya. Kubar sugor jamak taksir. Kisar mikom jamak taksir. Kiram zirof jamak taksir. Kubudun nurun jamak taksir ya. Fawail, fa'ail, mafail banyak banget. Dan teman-teman pastinya harus tahu ya. Dan itu jamak taksir. Dan ini ada beberapa isim-isim. Ya nanti kalau paling caranya jadikan
Jamak taksir ya. Tuh. Dulu Ustaz sampai sih jamak taksir. Nyampe, saya ingat mana ya? Jamak taksirnya nyampe. Tapi sekarang angkatan kalian nggak nyampe ya, itu beda-beda. Ya tergantung waktunya kan. Kalau dulu Ustaz ingat itu nyampe sih. Jamak taksir lewat ini juga nyampe. Akhirul ma'rifah. Alhamdulillah. Sampai sini ada yang mau nanya tentang jamak taksir? Atau artinya? Ini kalau catatan hari ini. Mafhum ya, gampang ya. Gampang lah. Oke, lanjut ya. Kita Sebentar. apa? Tadi kesini sebentar, mau screen sebentar. Ini. Boleh, silakan. Enggak, yang satu lagi. Ini. Yang gitu. Oke, silakan. Ini tahu kan arti zero? Apa gimana zero? Wortel. Zero. Gambar wortel. Apa zero? Apa ya? Lupa. Apa ya? Ini apa namanya, telapak tangan ya? Tangan, pokoknya bagian tangan. Ini zero nih, zero itu dari ujung jari sampai siku. Apa? Bahasa Indonesianya hasta. Betis tangan. Oh, iya. Hasta. Alat ukur. Karena zaman dulu nggak ada penggaris, nggak ada meteran. Jadi ngukurnya pakai jengkal, pakai langkah kaki, pakai hasta. Gitu. Sip. Ada lagi yang mau nanya nih ininya? Ada yang nggak tahu misalnya artinya dari contoh? Kamil apa kamil? Kalau kafnya panjang. Apa kamil? Kamil apa kamil? Sempurna ya? Kamil. Kamil jamaknya kamalah. Sempurna sih. Cuman ada ini nih. Kamil tuh arut. Itu ilmu syair ya. Rajulun kamil yang punya sifat yang mulia. Sempurna ya. Perfect. Kamil bisa kamalah. Pokoknya ini mah sifat ya. Oke, insya Allah jamak taksir gampang ya. Sekarang kita masuk ke bab yang seru nih. Nakiro sama ma'rifah. Nakiro dan ma'rifah. Dan ini wajib harus tahu. Kalau nggak tahu nakiro wal ma'rifah, ini nggak bisa baca kitab kayaknya. Karena ini pondasi banget. Nakiro dan ma'rifah. Oke. Di bagian 1 dan bagian 2. Awazi'bun asmarat sajaratun tola'a najmun. Kalau teman-teman lihat, fa'ilnya ini semua nakiro. Zi'bun, sajaratun, dan najmun. Zi'bun, sajaratun, dan najmun. Dia nakiro. Awa apa arti awa? Cek ya. Awa. Awa ya'wi. Awa ya'wi. Awa itu kalau dia zi'bun artinya adalah soha sautan. Berarti kalau serigala itu soha sautan artinya apa?
melonglong ya bahasa Indonesianya. Serigala itu Melolong. melolong ya, bukan mengaum ya. Melolong. Nah, di sini Zibun Sajarah dan Najmun dia nakirah. Bandingkan dengan sebelahnya yang nomor 2. Ini ma'rifah semua nih. Apa aja sih? Lihat ya, pertama anta. Domir. Khalid. Nama orang. Hazihi. Isim isyarah. Ma tarjuhu. Ma. Isim mausul. Al-marid. Ada alif lam. Babudari. Mudof ilaih. Ya rajul. Munada. Al-maksud. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. 7 ini, teman-teman, ini semua ma'rifah. Ini semua ma'rifah. Sahlun ya, gampang ya. Coba kita cek kaidahnya. Nakira itu apa aja? Nakira adalah ismun yadullu ala syai'in ghairi muayyanin. Nakira adalah ismun yadullu ala ghairi muayyanin. Enggak nentu. Awazibun. Serigala melolong. Kita enggak menentukan serigala itu. Enggak menentukan ya. Ghairi muayyan. Itu maksud dari nakira. Tapi kalau ma'rifah, ismun yadullu ala muayyan. Kita lagi ngomongin orang. Kita lagi membicarakan sesuatu yang jelas, yang sudah ditentukan. Nah, itu namanya ma'rifah. Nah, muayyannya gimana sih? Bagaimana kita bisa menjadikan suatu isim itu muayyan? Ada 8 atau 7 ya di sini ya. Ada 7. Domir. Kalau pakai kata ganti. Nama orang. Isim isyarah, isim mausul yang ada alif lamnya, yang mudhof ke ma'rifah, dan mu'arraf bin nida. Dia jadi ma'rifat gara-gara dipanggil. Kita bahas satu-satu. Contoh yang domir ya. Domir, pertama ya domir. Huwa humahum, iyahu, pokoknya semua domir ya. Semua domir. Mau domir marfu, majrur, mansub, pokoknya semua domir. 2. Di sini adalah al-alam. Dia nyebutinnya alam ya. Nama orang. Baru yang ketiga, ismul isyarah. Baru yang keempat, ismun mausulun. Baru yang kelima, ada alif lamnya. Dan ini ada rahasia teman-teman. Urutan ini ada rahasianya. Nomor 6, al-mudhaf ila ma'rifah. Urutan ini ada rahasianya. Jadi jangan main-main. Nomor 7, al-mu'arraf bin nida. Tingkatan ma'rifah paling tinggi. Ada yang tahu tingkatan paling tinggi siapa? Kalau karena di sana mungkin bisa ya. Ada yang tahu tingkatan paling tinggi ma'rifah siapa? Yang tahu hadiah Saloni. Ayo siapa? Mau nyoba? Hadiahnya Saloni lah. Ustaz kirim. Oke Mas Faris. Ustaz, ma'rifah paling tinggi. Iya. Paling tinggi urutannya. Dia ada 7 nih. Tingkatan paling tinggi apa ma'rifah? Domir kah? Yakin? Suaya. Apa? Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya Ada satu isim nih.
Dia tuh paling ma'rifah. Teman-teman, ini nih 1 sampai 7, ini nih level. Nah, saya tanya, yang levelnya paling tinggi. Alam. Oke, ada lagi yang mau nyoba? Rizky, yang bener kirim nih langsung nih. Sip. Oke, nggak apa. Padahal dulu Seth pernah bilang, waktu ngajar, waktu IL ya. Iya, Ana ngajarnya IL sama ILD sih. Tingkatan paling tinggi, tapi Ana juga udah ngajar ke yang lain kok. Ya kalau waktu ngajar Ma'rifah Nakiro ya, kalau ikut. Paling tinggi ini teman-teman harus tahu. Ini nggak disebutin, tapi ini masuk. Paling tinggi, satu kata paling tinggi yang paling ma'rifah adalah apa? Lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Ini paling ma'rifah. A'raful ma'arif katanya. Si Bawe ngi'rab Allah, lafaz Allah adalah a'raful ma'arif. Sepaling-paling ma'rifahnya ma'arif. Ma'arif itu jamak dari ma'rifah. Ma'rifatun ma'arif. Tingkatan paling tingginya ma'rifah itu Allah. Segala sesuatu di muka bumi ini, di dunia ini, semua makhluk itu kenal oleh Allah. Fitrahnya manusia sebelum diciptakan kan ada ya hadisnya. Itu adalah mengetahui Allah penciptanya. Nah, ini disebut a'raful ma'arif. Level kedua, atau tapi ini nggak masuk ya, jadi di sini nggak masuk sini karena dia emang sendiri dong. Lafaz adalah nih. Tapi untuk level benar-benar paling tinggi, tapi yang wisatanya ini ya, benar ini level teman-teman. Jadi urutan ngomong domir, alam, ism isyarah ini bukan sembarangan. Ini beneran level. Domir itu nomor 1. Setelah lafzul jalalah ya. Huwa. Setiap dari kita kalau udah ngomong huwa, itu udah tahu huwanya ke siapa. Anta, Ana ngomong anta. Semua orang yang di kelas pasti udah tahu, oh anta. Ana, kalau Ustadz ngomong ana, semua orang yang anak Ustadz ngomong pasti tahu. Ana ya ana. Makanya dia level nomor 1. Berbeda nama orang. Kalau Ustadz bilang Muhammad, wallah, ana bilang zahaba Muhammadun ila suq. Antum ngomongnya di al-irsyad. Nama Muhammad ada berapa banyak? Gimana? Paris, nama Muhammad berapa banyak Paris? Tapi waktu Ustadz bilang ana azhabu ila suq, lebih ma'rifah kan? Atau anta, atau huwa. Itu semua lebih ma'rifah. Gitu. Ini udah level teman-teman. Paling tinggi domir. Setelahnya nama orang. Baru setelahnya hadza. Ini. Kalah ini sama nama orang. Kayaknya ini jelas. Ini yang Ustadz tunjuk. Mungkin itu berbeda ya. Dengan yang kalian anggap. Dan gitu. Itu yang Ustadz tunjuk kadang berbeda. Makanya ditaruh di level 3. Lebih kekuatan yang nama orang. Baru yang keempat, ism mausul. Alazi. Alazi dan teman-temannya ya. Alazi, ne, alazani, atau ma juga ya, yang menyambung. Itu di bawahnya ism isyarah. Yang lagi makan, yang lagi tidur, wudu, gitu. Dia nomor 4. Baru nomor 5 terakhir. Al-muhalla bi alif lam. Loh, kok nomor 5, Sat? Iya, karena dulunya dia nakiroh. Dia ada kemungkinan untuk nakiroh. Makanya di nomor 5. Ada kemungkinan dia nakiroh. Contoh kolamun. Ya kan? Dia ada kemungkinan untuk nakiroh. Alazina nggak bisa. Dia nggak bisa nakiroh. Haza nggak bisa dia.
pasti ma'rifah. Muhammad juga pasti ma'rifah. Tapi kalau lamun dia nakirah, giliran dikasih alif lam aja dia ma'rifah. Jadi makanya dia di level 5. Dia di level 5. Level bawahnya apa, Sat? Level 6-nya dianya udah nakirah. Kolamun. Dia mudhof ke yang isimnya ma'rifah, rosos. Ya, dianya ma'rifah. Dianya nakirah, tapi dia nyandar ke ma'rifah. Makanya levelnya nomor 6. Di level ma'rifah ini. Dan yang terakhir, rojul. Rojulun nih. Jelas-jelas nakirah. Dipanggil ya rojul. Soro ma'rifatan. Rojul ini jadi ma'rifah. Ini tingkatan susunan ini itu memang sudah diatur. Jadi nggak sembarangan nulis nih. Gitu. Dan yang paling ma'rifah dari 7 ini adalah jalalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk pembahasan nakirah dan ma'rifah. Sampai sini ada yang mau nanya? Itu pendalaman doang ya yang Ustadz bilang ini ya, yang Ustadz bahas nih ya, pendalaman aja nih, level-levelan ini. Karena Ustadz anggap ya udah kelas 2 IM kan, harus agak dikit. Sakofanya harus agak banyak ya. Ada yang nanya? Ya, jadi 1 sampai 7 ini level nih. Ini level paling tertinggi itu domir. Huwa huma hum itu paling tinggi. Kita bilang hum karena kita udah tahu siapa-siapanya. Huwa kita bilang huwa, kita udah tahu siapa dia. Gitu. Dia paling tinggi lah. Baru nama orang. Dan terakhir sampai mu'araf bin nida ya, yang ya rojulu. Yang ini. Ya rojulu. Nah, ini penjelasannya di munada ya. Kok ya rojulu sih, Sat? Itu pelajarannya di munada. Ya, mungkin itu dulu. Nanti lanjut ke domir. Ini nanti belajar satu-satu nih. Domir itu apa? Apa aja pembagiannya? Dan ini sebenarnya udah sebahas nih di IEL ya. Jadi pelajarannya udah nih sebenarnya. Enggak apa-apa. Malah baru dibahas di kelas 2. Ya, kayaknya enggak apa-apa. Siapa yang mau nanya sebelum ditutup? Beda ya. Jadi setrikap untuk nakirah dan ma'rifah. Nakirah adalah ismun yadullu ala ghairi muayyan dan ma'rifah ismun yadullu ala muayyan. Dan ini adalah beberapa levelan di ma'rifah. Jadi nggak cuma sebatas penulisan asal, ini adalah levelnya. Mungkin itu dulu yang bisa dibahas pada